A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hukmul adi fa haqiqatuhu isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruril qara'ani bainahuma alal hissi. Qara'an no? Qarani ka. Wa amal hukmul adi, dan adapun bermula hukum yang bangsa adat. Fa haqiqatu, niscaya maka bermula hakikatnya hukum yang bangsa adat. Isbatur rabti baina amrin wa amrin, itu menetapkan ikatan di antara satu urusan dan urusan yang lain, wujudan atau adaman, nisbah wujud ataupun tiada, biwasitatin, dengan pun ditetapkan dengan perantaraan takarruri qarani bainauma, dengan perantaraan berulang-ulang menyertai di antara keduanya dua buah urusan, dengan perantaraan menyertai berulang-ulang menyertai di antara keduanya dua urusan, alal hissi, di atas hissi. Mana hissinya? Di atas nyata. Nyata. Dengan pun mengulang-ulang, ya kan? Dengan pun mengulang-ulang di atas hissi. Jadi adapun hukum yang bangsa adi, yang gekun dengan hukum yang bangsa adi, itulah hakikatnya. Hakikat hukum yang bangsa adi, nya hakikat pun hakikat hakiki, hakikatnya hakiki hai. Hakikat pu hakikat ilikut putar ilikut dari bab hukum pun hukum pun fa syar'i na ini ke deh wa khitabullah, hukum yang bangsa syarak ka. Berarti mereka lainnya hakikat syariah ni ka. Yang syariah, yang syarak. Tapi lebih cocok urfi. Sebab kan punya syariah kena makna yang dipahamkan daripada nas kan? Ataupun Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dan sunnah. Hanya punya syarak. Artinya hakikat urfi je lah. Berarti uruf ulama tauhid. Ya benar. Adapun makna daripada hukum yang bangsa adi secara hakikat, maknanya adalah menetapkan ikatan antara sebuah urusan dan urusan yang lain, nisbah wujud ataupun tiada, dengan perantaraan mengulang-ulang menyertai di antara keduanya ala hisi di atas jalan nyata. Siap apa? Waalaikumsalam. Gimana? Tengah tunggu je tak, gimana? Dia pos sebelah tu. Buat biasa je. Biar.
Ya, ya. Kan? Jadi makna hukum adi, ketetapan ikatan antara sabab urusan dengan urusan yang lain, apakah urusannya wujud ataupun ada anti dibiji, nisbah wujud ataupun tiada, yang mana merumpak dengan perantaraan mengulang-ulang yang menyertai antara dua buah urusan. Dia ada jalan nyata yang adat dekat. Adatnya menyokong adat. Menyepatah kena ke menyepatah ke dia. Adat bak apa demeruh hukum bak syaqala kanun bak putrofa bersam bak syaqala. Buat syaqala tu. Bak bintara ataupun laksamana ke nah. Laksamana. Jadi adatnya sesuatu yang terjadinya berulang-ulang dan kesamaan yang kita dapatkan secara nyata. Nampak? Yang ke adat. Hai, yang ke dengan adat adalah ketetapan ikatan antara sabab urusan dengan urusan yang lain, iaitu apakah adanya nisbah wujudnya ataupun tiadanya dengan perantaraan mengulang-ulang menyertai antara keduanya di atas jalan nyata. Berarti nak dua buah urusan sering terjadi aju atau mula-ulang sama. Bak dua buah urusan. Jadi gebegatlah sabab ketetapan. Contoh tu apui dengan tutung. Tahu kan? Ini adalah adat, ini hukum adat. Apunya membakarnya hukum adat. Urusan dengan urusan lain. Jadi ketetapan waktu itu apunya tutung, ini hukum adat ya. Hukum adat yang kita pendapatkan itu ketika menyertai antara keduanya, berulang-ulang menyertai keduanya. Gimana menyertai? Memang secara nampak dengan mata kita waktu itu kalian artinya apui kena suatu benda tetap tu tutung. Jadi kerana mula-ulang terjadi, maka kena hukum adi dia kepada hukum. Walaupun kena hana tutung. Tu Nabi Ibrahim pai. Hana tutung lah apa cik. Makanya yang hukum adat lagi. Jadi punya hukum adat bukan hukum syarak. Makanya banyak pegang hanya apu yang tukang tutung yang kau. Yang adat api dia itu membakar. Karena biasa tenan apunya kena kaya kena populain yang tutung. Jadi adat. Makanya kita ada hukum adat pun. Menetapkan ataupun ketetapan ikatan antara dua urusan, itulah api dan membakar. Apakah wujud itulah membakarnya ataupun hanya membakar? Betul kan? Dengan perantaraan mengulang-ulang menyertai antara keduanya di atas jalannya nyata. Yang kaya lain nunggu. Nyo. Maksud ji? Mandua ji, mungkin berarti tutungnya punya di hana barang. Karena secara adat baru gukun berarti apinya membakar, nyo di ketika bersentuhan dengan benda. Makanya nyo menyo hukum adat ji menyebab pegah baru apinya membakar dan bak pegah. Tapi yang kejadian ni pakai dakan api membakar tersebut api membakar gara-gara memang bersentuhan secara berulang-ulang api dengan benda dia membakar. Nyan cara hukum adat ni. Tapi puno kata-kata kita yo kan dan untuk khabar perikhbar berarti apinya membakar. Jadi kata dakan api membakar pada diri api. Pakai dakan ji membakar karena memang pengaruh puno di ketika kenang di benda yang lain secara berulang-ulang kejadian dia dapat terbakar. Makanya tetap mendua ya. Pertama makna isbat. Betakun betul makna isbat puno. Dalam al-isbat fil asal idraku sebut, memperdapatkan sebut tetap man wal muradu bihi huna, dan bermula maksud dengannya isbat huna pada sini itu mujradu idrak, semata-mata idrak, berarti memperdapatkan ikatan antara satu perkara dengan dan perkara lain, nisbah wujud ataupun tiada, dengan perantaraan berulang-ulang menyertai antara keduanya di atas jalan hisi. Kan? Maka fayujradu
fayujradu an ba'dhi manahu, maka sunyilah, disunyikan daripada sebagian maknanya isbat. Makna isbatnya idrak sebut kan. Wa rabit wa ta'alluq, makna rabit ta'alluq, irtibat, ikatan. Maksud di sini nisbah hukmiyah. Nisbah hukmiyah ke nisbah mubtada dan khabar. Katakan an-naru haratul, bermula api itu yang membakar. Yang ke nisbah hukmiyah, yang ikatan itu. Berarti antara dua urusan tak pun, antara satu urusan dan urusan lain, api dan membakar. Dan membakar tak benda. Angka Aulia wa tayyukun wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Tamyiz yang kembali bagi tiap-tiap daripada dua urusan di arti dalam badal. Artinya memperdapatkan ikatan antara dua buah urusan daripada jihad wujudnya urusan ataupun tiada wujudnya urusan, dan di antara urusan yang lain daripada jihad wujudnya ataupun tiadanya wujud ataupun tiadanya urusan. Wa alaihi, dan sampai datangnya fa fi hadfu minal awali, dibuangkan daripada pertama. Bahkan kerana tujuan yang kedua, kerana gebina datu boleh buang tamyiz lid dalil karena dalil, ataupun raji'un lahuma, ataupun rujuk bagi keduanya, hakana beserta tidak dari jalan badaniyah. Wala hadfa, dan tidak jelas buang, artinya min jihati wujudihima au adamihima. Wa dakhala tahta hadzal kalam, dan masuklah di bawah ini kalam oleh beberapa pembagian rabit. Jadi rabitnya daripada dua pembagian tadi. Berarti kepegah. Di bawah kalamnya itamong berarti beberapa pembagian rabit. Rabit yang empat. Rabit yang empat. Atau ke rabit kena. Berarti ditamong di bawah ini kalam oleh segala pembahagian rabit yang empat. Itu rabit yang empat. Waya dan bermula dianya empat, itu rabit wujud dengan wujud. Rabit wujud, ikatan wujud dengan wujud. Ilikut kenakan wujudan atau adaman. Nisbah wujud kan? Nisbah wujud tiap-tiap daripada dua buah urusan. Benar, urusan yang pertama berarti wujud, urusan kedua wujud. Yang benar. Urusan yang pertama wujud tu, urusan yang kedua hana wujud. Pokoknya ini kata-kata wujud. Tengok kan? Makanya kepegah naik tebi apa bawah. Tak apa bawah. Rabit wujud, ikatan wujud dengan wujud. Tak contoh seperti ikatan wujud syabai. Wujud kenyang dengan sebab wujud makan. Yang rabit wujud dengan wujud. Tak. Seperti ikatan wujud kenyang dengan sebab wujud makan. Tahu kan? Jadi zaman dua anak wujud kenyang katro dengan sebab wujud makan. Berarti dua anak kenyang wujud, makan juga wujud. Kata boh. Nanti rabit Adam dengan Adam, ikatan Hana dengan Hana. Contoh sebalik, seperti ikatan Hana kenyang dengan sebab Hana makan. Jadi Hana tro dengan sebab Hana apa? Hana apa je? Berarti rabit Adam dengan Adam. Dan najid rabit wujud dengan Adam. Rabit ikatan ada dengan tiada. Contoh seperti rabit ikatan wujud lapar dengan tiada makan. Sebab wujud. Sebab tu Adam. Berarti naik ikatan cid. Naik ikatan antara wujud dengan Adam. Tahu? Wujud lapar dengan sebab Hana makan. Nampak boleh ya? Dan rabit Adam dengan wujud. Contoh seperti tiada lapar dengan sebab wujud makan. Dan berarti Hana lapar dengan sebab wujud makan. Fa'idraku rabti mazkur, maka bermula memperdapatkan ikatan yang telah disebutkan yusamma hukma adian. Itu dinamakan akan hukum adi. Yang keempat nah. Berarti nyan berarti kepunan hukum adi. Tarumpuk ikatan nyan. Ikatan bunuh boh rabit. Nyan adalah hukum adi. Contoh. Misalu zalika, bermula contoh demikian. Bermula contoh demikian hukum. Hukum nan. Misalu zalika, bermula contoh demikian. Al-hukmu itu hukum. Alan nar di atas bawah, di atas api,
dengan bi'annaha, dengan bahawa sesungguhnya api muharrakatun ataupun muharrikatun itu yang membakar. Dengan bahawa sesungguhnya api itu yang membakar. Kah? Jadi contoh hukum adil itu, iaitu hukumkan apui yang bahawa apunya membakar. Makanya terikut Pak al-hisi mutaklak dengan takaruri, berulang-ulang dari jalan hisi. Maksud dengan hisi barang yang melengkapi zahir dan batin. Maka bermula ikatan membakar dengan api, artinya menyertai keduanya dengan berulang-ulang dari hisi zahir. Dan rabit ikatan juga dengan hana lapar, hana makan, yang berulang-ulang dari hisi batin, wahwa al-musamma bil wujdan. Nyangka tekonisi melengkapi zahir dan batin. Maka ikatan bunuh apui dengan diikatan membakar dengan api yang adalah diperdapatkan secara berulang-ulang secara hisi yang zahiri. Sedangkan ikatan juk bunuh, ikatan lapar dengan hana makan yang berulang-ulang di atas hisi yang batini, yang batin. Karena atakun bunuh juk ada lapar, mampat lecok ada lapar ya. Berarti dengan hana makan ni kau berhana. Hana paju. Hana paju dan lapar. Jadi hana pacok. Hana pacok, makanya gekun batini. Tekun batini gepunan dengan wujudan. Nyo dalam tarikat nyo na istilah roh je wujudan. Kena tekun kena nadamnya tisam akuan lemah Tuhan, tisam akuan lemah Tuhan, tisam akuan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada wa in bada ghayabani. Lemah Tuhan dengan wujudan, ya kan? Tuhan handai ke no, tapi lemahnya dengan wujudan batin, isi yang batin nampak. Makanya haluh maknanya lemah Tuhan dengan wujudan. Wujudannya berarti kan ada yang nampak dia kala. Lemah Tuhan dengan wujudan. Mana wujudan kerja apa berarti? Hisi yang batini. Batiniyah katanya. Berarti nampak Allah. Fahadha hukmu adi. Maka bermula ini itu hukum adi. Berarti kita hukumkan api dengan bahawasanya api itu membakar. Maka bermula ini hukum itu adi. Maka li'id maknahu, karena bermula maknanya hukum. Annat ihrak itu bahwa sungguh membakar. Yaktarinu itu yang menyertai dengan sebab sentuh api. Fi katsiri minal ajsam, pada kebanyakan daripada benda-benda. Fi katsiri, pada kebanyakan daripada benda-benda. Li musyahadati takaruri dzalik, karena musyahadah menyaksikan ataupun disaksikan berulang-ulang demikian ala hisi di atasnya nyata. Walaisa makna yang mufhum kan? Berarti makna je tekennya hukum adi makna je pun. Berarti membakar nyo menyertai dengan sentuh api. Pada kebanyakan daripada benda. Tiatenan berarti bendanya akan disentuh oleh api. Kebanyakan daripada benda. Dan getanya karena tak musyahadah tak kala mengulang-ulang secara secara nyata. Memang tutung, maka hukumlah api itu yang membakar. Yang hukum adat. Hukum adi atau hukum adat. Walaisa makna hadzal hukmi, dan tiadalah makna ini hukum annan nara itu bahawa sungguh api, dan yang api itu alati yang memberi bekas ianya api pada membakar barang, yang menyentuh ianya api akannya barang. Aku contoh akan sebagai contoh. Hanya yang penting nak tahu. Au fi taskhini, ataupun pada memanasnya api, ataupun memanasnya barang. Au taskhinihi, ataupun pada memanasnya barang. Karena bermula ini makna la dilalata lil adati alaihi,
itu tidak jenis dilalah bagi adat alaihi dan artinya makna aslan pada asal-asal. Aslan pada asal-asal. Kah? Jadi nunggu nyo dia kata bertauhid nyo bungpom. Karena nyo yang sering biar salah-salah anda. Jadi nyan apui nyan membakarnya hukum adat. Tak dapatkan ji gara-gara mula-ulang terjadi. Orang mensentuh berarti apui ngon pudakeun ngon benda maka tu ketung. Kah kan? Kah. Jadi nyan hukum lagi nyan hukum adat. Kan jid ke makna hukumnya, tiadalah makna ini hukum, kan makna berarti hukumnya, iaitu apui memberi bekas pada membakar. Apu yang kenyan juga makna. Apui memberi bekasan pada membakar barang yang disentuh oleh apui. Kenyan yang di ke hukum. Nampak? Putar yang di hukum, api itu membakar dengan sebab menyertai iaitu kejadian yang berulang-ulang di ketika api bersentuhan dengan benda. Makanya kan hukum adi. Kan makna hukumnya adalah apinya dapat membakar kenyan. Biasalah ke? Karena api itu tidak memberi bekas kepada membakar. Cuma kepada kan an-naru muharrikatun. Api ini membakar. Maksud membakar bukan secara adi. Bila api ini bersentuhan dengan benda, maka kebanyakannya yang sudah terjadi berulang-ulang dan kita mendapatkan dengan mata kita, api itu membakar. Jadi yang hukum adi. Kan jir ke makna wadah pegahmenan yang bahwasanya api itu memberi bekas pada membakarkan. Maka menyertai etikal le katanya. Memang api yang pututong sesuatu, maka murtad, kafir katanya. Kenapa? Karena pegah api yang pututong. Padahal yang ter adalah Allah. Berarti membakar pada api itu hanya hukum adat saja. Sebagai bukti itu hukum adat, ada juga api itu tidak membakar. Seperti kisah pada Nabi Ibrahim. Nyangka kan? Kah? Menancit pada memanaskan lagi ancit. Bahkan karena makna daripada lagi bunuh yang dapatkan apinya tidak dapat memberi bekas pada bakar, nyo hana dapat dapatkan ba'adat. Hana dilalah bagi adat kenan makna bahasa hana. Nyo ingat. Wateka apinya tungku atunan berarti menyentuh dengan barang di tutong barangnya. Nyan hana ditunjuk kepada secara adat benar hanya ditunjuk kepada apuinya yang memberi bekas pada pututongnya hana. Yang hanya ditunjuk oleh adat bahasa asal. Teman kebancit wa inna ma ghayatu madalas alaihi adat. Ini yang penting. Hanya saja bermula penghabisan barang yang ditunjuk datunya oleh adat iktiranu fakat baina amraini. Itu menyertai mentang-mentang di antara dua buah urusan. Yang dia tunjuk. Nyobu mutoh tu cara pegah baurun ku. Yang ditunjuk oleh adat bukan ditunjuk oleh adat. Itulah menyertai mentang-mentang. Jadi hal lain. Penghabisan yang ditunjuk oleh adat adalah menyertai mentang-mentang antara dua buah urusan. Apui ngan benda. Atenan berarti musapat apui ngan benda, apuinya tupeh ngan benda maka tutung. Ya kan? Maka tutung. Nyan tutung nyan putar yang tarumpak tutung. Berarti menyertai atenan apui ngan benda tutung. Kabeh dah. Hana jid kuku moteka lagi nyan. Apuinya dapat memberi bekas pada bakar hana sampai kena. Karena menyangka kena nyan kabut, menyebut maka itu perbuatan Allah. Manusia itu tidak punya perbuatan, makhluk tidak punya perbuatan. Karena Allah Ta'ala wahdaniyah pada afal, esa pada perbuatan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, apakah baiknya buruknya, semua itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kau kajilah. Gimana gua pribadi ke ba? Ha? Kan kau nak kem tak ke ba? Nyangka kan? Yang mau cara pegang pak urun. Kadang-kadang pak urun awam susah untuk pegang. Dia pegang. Nyan apunya di kan apa yang tek rumahnya. Yang tek rumahnya Allah ya. Ya kan? Allah. Ha. Ni demam ku tengok. Ha, kan demam drol hana mampu. Memang berarti secara adat apunya membakar. Kiba makna secara adat apunya membakar? Ada nan tepeh berarti apu ngan benda kebanyakan tutung. Lagi yang tagai. Jadi kan dalam arti kata apu yang tukang tutung yang kan. Yang tukang tutung Allah. Yang membakar itu pada hakikatnya adalah Allah. Sama cik lagi sikin. Ketika sikin itu tajam, maka bila bersentuhan dengan sesuatu maka dia memotong. Maka yang dapat dipahamkan daripada itu adalah menyertai antara dua perkara. Sikin dengan benda putus, sikin dengan benda memotong. Kan? Tidak memberi paham kejadian yang demikian kepada yang sikin itu dapat memotong. Tidak. Bukan seperti itu. Karena ada juga sikin yang tidak memotong. Itu kejadian ji. Tina sejarah-sejarah. Tahu kan? Nak sikin halut dia tak kebai. Padahal sikinnya memotong. Tahu kan? Makanya hana mestinya adat tegai. Jadi hana salah kita yo kun. Ka tutung kenapui. Ka tutung kenapui rumah sebulan. Man, jadi yang mana tutung orang lain. Kan? Ka tutung tadi. Tidak kun ka tutung kan? Nyat dah salah dan enak mutak hana. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita itu tidak mengiktikadkan berarti api yang membakar. Kibancit kebiasaan. Kebiasaan. Jambe etikad, punya etikad nyoka fatal, kafe dia. Mesti tanya kau amadong kan, tengah dapat siang kot tu, kan dapat siang kot. Tu siang kot, atau dapat siang. Ya kan? Kau kan ada saja. Yang benar dapat siang kot, ada kau ada. Tu si. Maka takkanlah dia mata jam tak tikinyo berarti putuh hungkut kita ko. Ya, kalau kan tajam tak tikinyo putuh kita ko. Nyan berarti nya perhabat adat katanya. Tapi munyo nani latih betul-betul pada hakikatnya but tikinyan yang putuh yang murtad. Nyan baga-baga ju asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun itu pekan mengucap pekan. Mengucap pekan. Ni ke hak orang Islam mengucap dua kalimat syahadat. Tinggal jawab benar. Hana puya ya belalera oleh kaya ku bicara pun ni nyo. Yang kan doh pegah. Ha? Kan doh pegah le. Wa amma ta'inu fa'il dalik. Adapun bermula menentukan si fa'il yang mengerjakan demikian, falaisa lil adati fihi, maka tiada ianya menentukan yang mengerjakan demikian bagi adat fihi padanya meno. Meno sigata. Adapun bermula menentukan yang mengerjakan demikian, falaisa itu niscaya maka tiadalah bagi adat padanya menentukan yang mengerjakan demikian itu madkhal, itu yang masuk. Itu yang masuk. Adapun untuk menentukan so yang pebutnya, apuyan, so yang pututung benda, tahu kan? Untuk menentukan itu maka itu tidak masuk dalam adat. Ba adatnya hai tambah orang katanya. Be cok ba adatnya hana. Untuk menentukan berarti so yang tukang pututung, so yang tukang pebut buatnya. Nyo berarti hanai tamong ke dalam adat. Toh mula-ulang gara-gara mula-ulang bunuh berarti kapuinya yang tukang bubut yang kan. Nampak maksud lu? Gara-gara mula-ulang bunuh artinya bersentuh apu dengan benda, apunya dapat bertutung, dengan gara-garanya kayak berhati apunya yang tukang bubut bertutung. Maka hanai tamong kena. Kibancit hanai tamong buta. Kebiasaan bila bersentuhan dengan api terbakar ehna mata. So tukang bertutung hanya temong kenan. Yang bertutung pada hakikatnya adalah tetap Allah. Mupo?
Nya tauhid. Wala minha yaltaqi ilmu dzalik, dan tidak daripadanya adat itu diperjumpakan akan ilmu demikian. Itu diperjumpakan akan ilmu demikian. Dan tidak daripadanya adat itu diperjumpakan akan ilmu demikian. Dan melanjut ba'adat hamrupa ilmian. Secara adat pun kerana ulang-ulang terjadi lagi yang tenan apa yang bersentuh dengan benda tertentu yang hai rupa berarti untuk mengetahui bukan untuk mengetahui si fa'ilnya yang mengerjakan membakar itu tidak didapatkan daripada adat. Nampak ya? Waqis ala hadhihi sa'iril ahkamil adiyah, dan kiaskan olehmu di atas ini segala hukum-hukum yang adi. Dan kiaskan olehmu di atas ini segala hukum-hukum yang bangsa adi. Kakak kias seperti yang lainnya, contoh sama bapu kita kan. Lain sikin memutuskan kan, memotong dalam tadi lembing, menembuskan, gunting, memotong, ya kan? Guntingnya memotong gunting, ya kan? Jadi atanya mandum hanya ternyata kias berarti ketinggalan yang lain, itulah hukumnya bangsa adat. Contoh sikit-sikitnya. Kau ni ta'am, nak buat contoh. Contoh tunggu ketinggalan hukum-hukum adat lain seperti keadaan makanan itu mengenyangkan. Jadi daripada makanan terus tanya. Ini berarti adat. Berarti bersentuhan, berarti tenan kita mau makanan dalam perut terus. Maya tukang betul so. Hanya hai rumpak le hukum adat. Yang tukang betul tak Allah. Kan? Wal ma'u marwiyan, dan seperti air, dan keadaan air itu yang menyegarkan. Wal ma'i marwiyan, dan keadaan air itu yang menyegarkan, melepas dahaga. Wa syamsi mudhi'ah, dan seperti keadaan matahari itu yang bercahaya ataupun menerangkan. Wasikin, berarti matahari sekincit. Wasikin dan bermula sikin itu yang memotong. Wa nahwi dalik, dan seumpama demikian daripada barang-barang yang tidak terhasat ianya barang. Daripada barang-barang yang tidak terhasat ianya barang. Wa inna ma yultaqa ilmu bi fa'ili hadhil atharat, dan hanya saja diperdapatkan ataupun diperjumpakan akan ilmu dengan si fa'il, dengan yang mengerjakan akan ini segala bekasan-bekasan yang menyertai bagi ini segala sesuatu, min dalilail aqli wan nakli, daripada dua dalil akli dan nakli. Sedangkan untuk taruh ilmu dengan yang mengerjakan ini segala bekasan yang menyertai bunuh, apui membakar, minum melepaskan dahaga, makan mengenyangkan, sikin memutuskan, dan tunggu yang tukang pupuknya mandum, dan untuk mendapatkan ataupun ilmu dengan yang melakukan itu, nyo diperdapatkannya daripada dalil akli dan dalil nakli, dua boh ya. Dalil nakli dan dalil akli, dua boh bersamaan. Di dalil nakli memang berarti bunuh atakan Allah, ya kan? Dan akli bangsa akal. Berarti kita mau kena dalam sifat 20. Wahdaniyah Allah pada afal. Tak dalil ni. Wallahu fa'alul lima yurid, nya dalil nakli. Wallahu fa'alul lima yurid. Mamunya seandainya dalil akli tu masalah Allah Taala wahdaniyah pada afal. Dia punya dah pegang Allah Taala benar. Munyo bahawa dia pada afal, berarti kamu mutasil pada memang le buat Allah.
Mana but Allah. Arti yang hana musyarikat bak orang pebut dia hana bak bukan bak lela yang pebut hana. Dia menyebut Allah cik le. Qad atbaqal aqlu wa syar'u, dan sungguh telah sepakatlah oleh akal dan syarak ala infiradil maula jalla wa azza, di atas sendiri Allah jalla wa azza bi ikhtira'i jami'il kainat, dengan menciptakan sekalian makhluk umuman secara umum. Jadi kan sepakat tu. Dalil aqli, dalil syar'i, itulah syarak dan akal kan sepakat. Pun sepakat arti Allah Taala sidra ke pegat ubena makhluk. Mandung sidra. Sama dengan termasuk bunuh api membakar, sikin memutuskan, itu semuanya perbuatan Allah yang kena kainatnya. Kainat nan yang ada ia. Tekun yang ada ia arti makhluk. Wa annahu, sepakatlah. Dan bahawa sesungguhnya hal wasya'an la asra li kulli ma suwahu, tidak jenis bekasan bagi tiap-tiap barang selainnya Allah Ta'ala fi asri ma, pada bekasan barang, jumlatan wa tafsilan, tidak nisbah jumlah secara jumlah dan secara rinci. Dan juga akan sepakat hana bekasan berarti titik barang selain Allah pada bekasan sesuatu hana, baik secara jumlah, secara umum maupun secara rincinya hana. Berarti yang nak bekasan dan kebekasan buat Allah lain hana. Berarti nya nak tegekeun berarti bunuh sikin memutuskan, yang bukan bekasan sikin. Sikin itu tidak bisa memberi bekas. Bukan sikin yang tukang berpetuh. Tapi nya adat, hukum adat, sikin bersentuhan dengan sesuatu maka memutuskan. Yang hanya hukum adat. Tapi pada hakikatnya yang memutuskan tidak Allah. Karena selain daripada Allah, nya hana memberi bekas. Hanabut. Hanabut. Kaji Allah alam sawab. Agak nama tu? Ha? Kau tu letter punya lagi. Bisa.